Maaf. Permintaan maaf. Jadi kelas ini paling sering ya kayaknya semester ini say sorry to me, say apology to me in case of anything, everything. Okay. So how to make and accept apology in a quiet formal way tentunya ya karena kita speaking in formal setting. Kapan sih kita harus minta maaf secara formal? Sekarang lagi banyak-banyak kasus ya. Kasus apapun dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit bikin video klarifikasi permintaan maaf ya. So, apology is other ways to say sorry. Jadi, apology itu adalah cara lain untuk meminta maaf. Intinya permintaan maaf ya. So, an apology is an expression of feeling or wishes that can include sorrow, sympathy, remorse, or regret. Ya, jadi apology itu feelings, expressions yang menginkludkan kesedihan, penyesalan gitu ya, rasa simpati, something like that. Biasanya penyesalannya itu karena sesuatu kesalahan. Kalian pasti udah sering ya minta maaf, apology. Kayak Miss bilang tadi, semester ini, kelas ini paling banyak apology sama Miss. Oke? So, ya, nobody is perfect. Memang gak ada yang sempurna. Jadi kita tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pernah melakukan something not perfect, something not correct. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang dianggap tidak benar atau dianggap salah, kalian perlu minta maaf. Okay. So the most appropriate form and method at communicating an apology will depend on the circumstances of the particular case. Jadi cara kalian minta maaf juga ya tergantung objeknya siapa yang harus kalian minta maafkan, permasalahannya apa, problemsnya apa, efek dari perbuatan yang kalian lakukan itu seberapa besar, itu juga apa sih? Juga bisa mempengaruhi cara kalian meminta maaf. Contohnya aja, walaupun misalkan dengan teman, antara ketika kalian cuma sekedar menghilangkan pena, dengan kalian menghilangkan uang teman kalian 10 juta, itu juga akan beda cara minta maafnya kan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi cara kalian minta maaf. Gitu ya. Oke. Okay? Jadi, when you do an apology, the apologies include expressions of sympathy or empathy, expressions of regret, expressions of sorrow, and acceptance of responsibility of our fault. Ya, jadi ketika kalian melakukan apology, kalian tuh harus mengekspresikan rasa simpati kalian atau empati kalian terhadap situasi tersebut, kemudian apa namanya penyesalannya, and then sorrow-nya, kesedihan kalian akan hal yang salah yang terjadi tersebut, kemudian kesediaan kalian untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Oke. Okay. Next, kok nggak bisa di next? Oke. Okay. So, why people apologize? Kenapa sih kita harus minta maaf? Kenapa lah, Jo? Kenapa kita harus minta maaf, Jo? Karena kita melakukan kesalahan, Miss. Karena kita melakukan kesalahan. Oke. Okay. Siti? Kenapa kita harus minta maaf? Ya, karena kita salah gitu, Miss. Karena kita salah. Ya. Mm-mm. Kita minta maaf cuman kalau kita salah? Okay. Kalau kita mengekspresikan empati ke orang gitu, misalnya kalau ada yang orang tuanya meninggal, kita bilang, oh maaf gitu. Jadi apologize itu atau apology itu ya memang nggak selalu ketika kita melakukan hal yang salah ya. Jadi ketika kita meminta apologize from someone itu berarti kita sedang menunjukkan kesopanan kita, sedang menunjukkan etika kita, sedang menunjukkan nilai diri kita dan
apapun, ya. Oke. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kalian pelajari dalam permintaan maaf, dari baik itu internal faktor seperti rasa kesopanan kalian tadi, etika kalian, kemudian ada juga beberapa external faktor atau external motivations yang bisa kalian include-kan di dalam permintaan maaf kalian, seperti your containment and then your strategy or calculations, cara kalian untuk minta maaf itu nanti seperti apa, the credibility, your convenience. Convenience itu permintaan maaf apakah harus dilakukan ketika hanya berdua, apakah di depan umum, dan banyak lagi, ya. Kenapa seringnya kita susah untuk meminta maaf sama orang? Nah, ini sering ya. Apalagi kalau seandainya antar hubungan sama temen, itu kadang kalian udahlah nggak usah minta maaf, tahan musuhan, tahan diem-dieman 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, 1 semester ke depannya. Ada yang dulunya bestie banget, sekarang nggak temenan lagi. Ya, kenapa kadang orang tuh susah banget untuk minta maaf? Ada beberapa alasan ya, ada yang internal reasons, ada juga yang external Gengsi, Miss. reasons. Kenapa? Gengsi. Oke, kenapa gengsi buat minta maaf? Itu ya, jadi ada beberapa alasan kenapa orang sulit sekali minta maaf. Emotional or psychological factors yang mempengaruhi kenapa orang itu sulit sekali minta maaf. Yang pertama biasanya denial. Dia denial, dia tuh nggak ngerasa salah gitu loh, dia menolak salah. And then inability to accept responsibility. Jadi ketidakmampuan kalian dalam menerima tanggung jawab. Ya, kalau kalian minta maaf, berarti kalian harus tanggung jawab. Sedangkan kalian nggak mampu. Itu juga biasanya yang bikin kan adalah mending gak usah minta maaf daripada saya disuruh tanggung jawab. Gitu ya. Weakness, kelemahan kalian. Avoidance, kebiasaan kalian untuk menghindari masalah, something like that ya. And fear of rejections. Takut akan penolakan. Jadi kan nggak semua orang bisa menerima permintaan maaf kalian memang ya. Jadi daripada nggak dimaafin, mending gak usah minta maaf. Sometimes people things like that. And then for the external reason, kenapa orang nggak mau minta maaf? Alasannya kadang karena ketika kalian minta maaf, it can brings you a damage to reputations. Ya, apalagi kalau kasus-kasusnya udah berkaitan dengan public figure. Kalian tentunya sering tahu ya yang viral-viral sekarang ini banyak sekali ribut antara pengusaha ini dengan pengusaha ini. Kenapa ada yang nggak mau minta maaf? Ya karena kalau minta maaf berarti dia kesannya adalah mengakui kesalahan, and it will damage your reputation sometimes, ya. And of course, when you are apologize, it means that you have to you are confirm to take the responsibility. Jadi confirmation of responsibility-nya yang itu ya. Acknowledgement of incompetence and also acceptance of liability. Jadi banyak sekali yang faktor-faktor atau alasan-alasan yang bisa kalian pakai ketika kalian nggak mau minta maaf. Cuman boleh nggak kita nggak minta maaf? Apalagi kalau kita salah ya. Kita nggak salah aja kita harus minta maaf, apalagi kalau kita salah. Oke. Terus kenapa kita minta maaf? Kita minta maaf itu to satisfy the needs of people who experience harm. Ya, apologies itu can help to build trust. Jadi ketika kalian minta maaf, kalian itu mereduce atau mengurangi rasa sakit dari orang yang terkena efek dari kesalahan kalian. You can give the explanations. You can do the reason why the accidents happen, something like that, to to support your apologize ya, untuk mensupport permintaan maaf kalian. Jadi kalau ketika kalian melakukan something not good, a full apology given at the right time can provide important emotional or psychological benefits. Jadi memang ya minta maaf tuh, apalagi minta maaf yang tulus, minta maaf yang benar-benar secara formally, itu nggak bisa asal ngomong sorry ya, maaf ya gitu ya.
Kalian harus memperhatikan timing yang tepat untuk minta maaf. Kalian juga harus memperhatikan situasi dan kondisi sekitar pada saat kalian minta maaf. There's so many things that you have to be concerned when you are doing your apologize. Yeah. Some emotional or psychological benefits that can you get from making apologize is restoring dignity, face and your reputations, also providing vindication or sense of justice, and also giving peace of mind to the recipient and also food to you. Ya, jadi ketika kalian minta maaf tuh nggak cuma memberikan kedamaian pikiran, ketenangan pikiran bagi yang kalian minta maaf, tapi bagi kalian itu sendiri. Ya, karena menyimpan-nyimpan rasa bersalah, it will makes you it will not give you peace of mind. Oke. Oke. Di sini ada 2 orang yang sedang bermasalah dan mereka lagi membahas untuk bagaimana caranya meminta maaf ya di ruangan ini. Bagaimana caranya memaafkan? Oh, bagaimana caranya memaafkan tuh. Jadi di sini ada contoh kasus 2 orang yang terlukai, tapi orang yang melukainya nggak minta maaf. Nah, sampai sekarang, padahal kasusnya sudah bertahun-tahun yang lalu, masih diingat-ingat tuh sampai sekarang. Dan mungkin beberapa dari kalian juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Kalian mungkin pernah tersinggung, kalian mungkin pernah tersakiti oleh orang gitu ya, dan mereka tidak minta maaf. What happened with your heart when you are not having the apologize? Jadi kalian mestinya harus bisa memposisikan diri kalian ketika kalian yang melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Jadi ketika kalian yang menyinggung orang lain, kalau nggak minta maaf, tidak akan menyelesaikan permasalahannya gitu ya. So, the reason to apologize also to satisfy your needs and also responsibilities of you who caused the problems. Jadi meminta maaf juga memuaskan kebutuhan dan tanggung jawab dari kalian yang bikin masalah gitu ya. Jadi dari perspektif atau dari sudut pandang orang-orang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut, ketika kalian gagal untuk menyadari bahwa sesuatu itu salah, misalkan itu is dishonest or lacking in full of honesty, is often counterproductive. It can leave the Sorry, kayaknya materi misalnya ini benar-benar nyinggung kalian berdua ya. Okay. Can let the person responsible living a lie or experiencing feelings of inner turmoil, shame or guilt gitu ya. Jadi rasa bersalah, malu, terus hidup dalam kebohongan, something like that, ya. Oke. Some benefits that ketika kalian sebagai orang yang dimintain maaf sama orang lain, ketika kalian sebagai orang yang pemberi maaf, juga ada beberapa benefits yang bisa kalian dapat tentunya ya. Jadi kalau kalian itu pernah disakiti sama orang lain, terus orang itu minta maaf, kalian nggak kasih maaf, itu kalian nggak dapat benefitsnya. Kalau kalian kasih maaf, you will get some benefits like moral benefits from doing the right things, emotional or psychological benefits, also interactional benefits, personal or operational benefits, financial benefit, and systemic benefits. Jadi apology itu hal yang simple, umum, selalu ada di kehidupan kita. Cuman ya nggak semua orang mendalaminya ya untuk permintaan maaf. Sekarang tuh permintaan maaf tuh mudah banget. Apalagi kalau kayak yang sekarang lagi hangat-hangatnya itu anaknya siapa, Jun? Aurel ya, yang dibully sama ibu-ibu. Itu kan sampai sekarang kasusnya katanya ibu-ibunya menolak meminta maaf. Yang benar-benar Tashi. Ya, Tashi itu
Anak Aurel Iya, lebih baru lagi. iya. Jadi anak Aurel itu dibully sampai dibilangin Down syndrome dan lain-lain. Ketika dikasusin sama si Atta sama Aurel, si pelaku pembulian nggak mau minta maaf. Sampai sekarang, kenapa saya yang harus minta maaf, kata dia. Kenapa cuma saya, kenapa nggak yang lain? Padahal banyak juga yang ngatain. Nah itu tadi, kesalahannya di situ. Dia nggak mau minta maaf karena dia denial, dia nggak ngerasa dia salah. Dia ngerasa banyak yang lain, kenapa cuma harus dia yang minta maaf? Padahal apa sih? Itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Dia tetap salah, walaupun ada orang lain yang salah, gitu. Jadi ketika kalian melakukan hal yang salah, kalian nggak usah nunggu orang lain buat minta maaf, walaupun kalian ngelakuin salahnya rame-rame. Jadi misalkan kalian sekelas nih, kalian bikin Miss Mala marah gitu loh. Apakah harus nunggu satu kelas komplit baru kalian minta maaf? Nggak perlu. Kalian ngerasa kalian salah, kalian minta maaf. Ini contohnya aja ya. Kalian nggak pernah salah kan sama Miss Mala ya? Nggak pernah minta maaf kan sama Miss Mala? Jonanta tuh, nggak pernah dia minta maaf ya. Banyak Banyak Miss, salah, banyak Miss. salah Banyak Miss. ya. Oke, terus Iya, kenapa harus minta alasan maaf terus selanjutnya? Miss. Minta maaf terus ya. Terus alasan selanjutnya kenapa harus minta maaf? To protect the public interest and ensure good administrative practice. Ya. Jadi when things go wrong, ketika sesuatu hal itu salah, public center agencies and their staff should accept responsibility and take ownership of the problems they are responsible for. This is what good management practice dictates, ethical conduct requires, and the public expect. Jadi ada juga persyaratan-persyaratan etisnya ya, dan apa namanya, community expectations on non-public sector organization and their staff to take responsibility for the problems they have caused. Jadi kalian itu ketika apa ya, when something wrong itu sudah di public, maksudnya itu nggak yang cuman kalau kesalahan antar teman cuman berdua aja yang nggak orang lain tahu, ya udahlah antar kalian berdua kan. Tapi ketika kayak kasusnya anaknya Aurel ini, Atta dan Aurel dengan si pelaku itu kan udah go public. Jadi memang yang efeknya itu nggak cuma ke antara yang pelaku sama yang apa namanya yang korban gitu ya. Jadi efeknya kemana-mana. So you have to apa namanya, you have to consider ya, kalian harus consider itunya. If public sector staff make full apologies, kalau misalkan pelakunya itu adalah dari misalkan kayak dari komunitas publik, kayak misalkan dari universitas nih kan, dia kan sektor publik ya, atau dari misalnya rumah sakit melakukan malpraktis yang seperti itu ya, mereka perlu melakukan permintaan maaf secara formal kan. Jadi kalau seandainya ada yang public sector staff make full apologies, itu bisa membuat atau ensures the staff and their agencies are held properly accountable for their actions. Jadi apa namanya, meyakinkan publik bahwa perusahaan itu atau institusi itu maksudnya tata kelolanya di dalam manajemennya di dalam perusahaan itu diatur dengan baik gitu loh. Terus apa namanya, ensures proper transparency in public administration. Jadi administrasi publiknya itu transparan. Will increase the chances that mistakes or other problems will be properly addressed due to the transparency. Jadi akan meningkatkan kesempatan bahwa kesalahan itu atau apa namanya, permasalahan-permasalahan lain di selanjutnya itu tidak terjadi lagi. Dan itu juga adalah the appropriate ethical and moral response where an action or ination has caused harm. Jadi itu juga etika yang paling utama dan respon moral yang paling utama ketika suatu kejadian itu menyebabkan kerugian atau melukai ya, harm someone dari yang public staffs gitu ya, public sector. Jadi apology itu simple sebenarnya, konsepnya simple tapi kompleks to apply. Jadi kadang nggak semudah itu untuk minta maaf, apalagi minta maaf yang proper ya. Kayak Emis bilang tadi, kalian butuh untuk butuh untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan maaf kalian, seperti
timingnya, seperti situasi kondisi di sekitar, atau seperti situasi orang yang harus kalian minta maaf, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi sebenarnya minta maaf itu simple, tapi ketika secara formali ya, secara formali kalian sampaikan itu akan kompleks kalau memang nggak kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Jadi ada beberapa keywords-nya tadi, sympathy, sorrow, regret, remorse, and contrition. Itu ada focus on cause or effect-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini nanti akan share juga ke kalian, dipahamin sendiri tentang apanya. Jadi content of an apology itu apa? Jadi isi dari permintaan maaf itu apa aja? Biasanya sih tergantung circumstances-nya ya, tergantung kondisi situasinya. The chances that an apology will be effective are greatly increased if they address the 6 Rs. Jadi apa namanya, kemungkinan permintaan maaf kalian itu efektif itu dapat meningkat jika kalian menggunakan 6R ini. Apa aja? Recognitions, jadi including a description and recognition of the wrong and an acknowledgement of the harm caused. Jadi recognition itu kesadaran dulu, kesadaran kalian kalau apa sih yang salah gitu loh. Hal apa yang salah yang bikin kalian tuh harus minta maaf tuh apa? Kemudian responsibility and acceptance of responsibility, kemauan kalian bertanggung jawab, and then reasons and explanation of the cause. Ketika kalian melakukan hal yang salah tadi, alasan kalian apa? Ya, jadi dalam permintaan maaf itu include-kan ini. Kemudian regret, an expression of sincere sympathy, sorrow, regret, remorse, and or contrition. Jadi penyesalan kalian telah melakukan hal itu. Kemudian redress, an indication of the action taken, propose or offer to address the problem, and promise that it will not reoccur. Jadi tidak akan terulang kembali. And then release. Release ini adalah permintaan maaf kalian. Ya, a request for forgiveness. It is optional but important. Ya, jadi memang ketika kalian minta maaf, itu kalian tidak bisa menginsist atau memaksa orang untuk memaafkan kalian. You have to request. Namanya juga minta maaf. Orang mau maafin kalian, terserah orang itu. Cuma kalian harus minta maaf. Ya, a request for forgiveness. So that 6 R's are the content of an apology. Khususnya di formally. Ya. So, circumstances influencing the content and the delivery of an apology. Jadi, situasi kondisi apa aja yang mempengaruhi isi dan cara penyampaian kalian akan suatu permintaan maaf. Banyak ya, ada subject matters, kemudian cause-nya tadi penyebabnya apa, details of the harm. Details kerugiannya itu apa aja, gitu ya. Responsibility for the harm, tanggung jawab kalian terhadap kesalahan itu nanti apa aja, insurance issues, parties to the apology, and options for redress, and what the person harm wants. Jadi ketika kalian minta maaf untuk kasus-kasus, maksudnya minta maaf secara formal, itu tidak sesepele kalian minta maaf ketika kalian ngilangin pena teman kalian ya. Jadi kalau minta maaf ngilangin teman kalian, misalkan Maria ngilangin penanya Fiska. Fiska maaf ya penanya hilang. Nanti aku ganti. Ya mirip lah kurang lebih simpel kayak itu. Tapi ini lebih kompleks. Itu kalau di formal. Ya biasanya terjadinya ke orang-orang yang memang tadi kayak contoh kasusnya tadi ya kayak kasusnya Atta Aurel. Kemudian kayak kasusnya rumah sakit yang melakukan malpraktis. Itu kan dia harus apologies ya menyampaikan apa namanya permintaan maaf di depan publik dan also di depan orang yang ditimpai kesalahannya ya. And then ini juga ada beberapa hal yang harus kalian hindarin dalam permintaan maaf ya, things to be avoided in apologize. The effectiveness of an apology can be significantly reduced by including or leaving out things that immediately prompt the recipient to question the sincerity of the apology ya. It is particularly important to avoid the following types of apologies. Jadi, apology yang seperti apa yang harus kalian hindarin? Yang pertama adalah inaccurate apology. Jadi, ketika kalian minta maaf, tapi you incorrectly identify the issues of primary concern to the recipient. Jadi, kalian itu minta maaf, tapi
kesalahan yang kalian minta maaf tuh bukan kesalahan yang benernya gitu loh. Jadi kalian tuh misalkan kalian merasa salahnya bukan disalahin gitu. Jadi itu tadi kalian harus pastikan dulu kalian tuh salahnya tuh kesalahan apa yang kalian perbuat gitu ya. And then misguide apologies. Apologies for action or inaction or harm for which there was in fact no obvious responsibility. Jadi kalian minta maaf tapi ke orang yang salah. And then generalize apologize. Nah, ini yang benar-benar itu ya permintaan maaf secara umum. Jadi apologies that fail to identify the relevant problem, fault or mistakes. Example, I'm sorry for what occurred or the classic mistakes were made. Jadi generalized apology ini permintaan maaf yang basa-basi doang gitu loh kesannya. Jadi dia melakukan kesalahan yang fatal tapi saya minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat, udah tidak menunjukkan ketulusan dan your sincerity. Oke. Kemudian dalam hal kontennya, beberapa yang harus dihindari di dalam permintaan maaf yaitu avoidance apologies, conditional apologies, and also partial apologies. Partial apologies ini separuh-separuh minta maafnya. Kalian melakukan kesalahan misalkan A, B, dan C, kalian cuma minta maaf untuk kesalahan kalian yang B, for example. Nanti dibaca lagi ya. Ini waktunya tinggal 3 menit ternyata. And then the delivery. Dalam hal delivery-nya, dalam hal penyampaian permintaan maaf kalian, yang harus kalian hindari itu impersonal apologies. Jadi, misalkan kalian minta maaf, tapi cuma dalam bentuk surat, gitu ya. Untargeted apologies. Jadi, kalian minta maaf, tapi tadi ke umum. Nggak merujuk ke orang yang harusnya kalian minta maaf, gitu ya. Delegated apologies. Kalian minta maaf, tapi nggak langsung ke orang yang harus kalian minta maaf. Misdirected apologies. Apologies made to the wrong person. Kalian minta maaf, tapi bukan ke orang yang itu tadi, ya. And then selective apologies. Jadi misalkan kalau selective apologies tuh yang kena efek dari hal yang kalian lakukan itu banyak, tapi kalian cuma minta maaf ke beberapa orang aja. Serial apologies. Serial apologies ini minta maaf berkali-kali, tapi masih diulangin lagi gitu ya. Jadi percuma kan kalau kalian udah minta maaf, tapi masih kalian ulangin lagi. Di kelas ini kayaknya sering nih serial apologies. Ya. And then repeat apologies. Ya, a serious apologies ini agak mirip dengan serial apologies. A serious apologies for the same reoccurring problems. Jadi ketika kalian minta maaf, lagi dan lagi untuk kesalahan yang sama, kesalahan yang diulang kembali. Biasanya ketika kalian udah mengulang kesalahan dan minta maaf lagi, the credibility itu akan semakin berkurang dari yang sebelumnya. Ya. Jadi misalkan kalian minta maaf karena telat, tapi minggu depannya masih telat lagi, nah permintaan maaf kalian tuh udah nggak berlaku lagi di minggu depannya. Gitu ya. Gak usah saling lihat. Di kelas yang sama saling lirik lagi. Oh, geleng-geleng. Kayak bukan Conan aja yang salah ya, Conan ya. Oke, how to apologize for a mistake professionally. Ya, jadi gimana caranya meminta maaf untuk suatu kesalahan secara profesional. Jadi, but conflicts and mistakes are common occurrence in many workplaces. Jadi di lingkungan kerja itu kesalahan itu pasti terjadi, konflik itu pasti terjadi. Berhubung kalian ada di ruang lingkup kerja yang sama, you have to be apologize. You have to apologize to make your work field, your working environments conducive ya, untuk bikin kondusif lagi ya tentunya kalian harus menghilangkan konflik tersebut. So, the act of offering an apology can help you show your acknowledgement of an issue and your attempts to correct it. Ini nanti kalian baca lagi kenapa penting untuk berminta maaf, ya. And then what can happen if you don't apologize? Ini juga kalian bisa baca apa yang akan terjadi kalau kalian nggak minta maaf. Ya, poor relationships, career limitations, incorrect impressions,
Ini kalau nanti kalian sudah masuk dunia kerja, akan amat sangat penting sekali untuk kalian memahami tentang making and accepting apology. How to apologize for mistake at work. Jadi gimana caranya langkah-langkahnya?